Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, konnichiwa. Perkenalkan, kami kelompok 5 dari jurusan Bahasa dan Sastra Jepang Universitas Negeri Surabaya, kelas 2020A yang beranggotakan saya sendiri, Erika Selvi Damayanti, NIM 2002 0104005. Saya Dina Maya Safira, NIM 2002 0104010. Perkenalkan, nama saya Riza Della Aprilia, NIM 20045. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu berupa project game sederhana pada mata kuliah literasi digital yang diampu oleh Bu Martini Dwi Enda Susanti, Skom Mkom. Nah, adapun tema yang kami usung pada kesempatan kali ini adalah mengingat dengan semangat, belajar menyenangkan. Nah, maksud dari tema tersebut adalah pada umumnya kita saat mengerjakan tes, ujian, atau latihan kita akan merasa gugup, tidak tenang, tegang, gelisah, takut, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya aplikasi game atau quiz ini diharapkan teman-teman dapat melatih kemampuan atau mengasah kemampuan bahasa Jepang di tingkat dasar, terutama lebih spesifiknya dalam melatih kemampuan mengingat kosakata N5 dengan rasa senang dan bersemangat. Nah, diharapkan dengan adanya aplikasi ini belajar bagi mahasiswa atau siswa yang tengah menempuh pendidikan bahasa Jepang akan lebih menyenangkan. Tujuan kelompok kami membuat minigame tersebut untuk membantu siswa SMA yang sedang belajar bahasa Jepang, mahasiswa yang baru pertama kali mengenal bahasa Jepang untuk mengukur serta mengingat kotoba atau kosakata dasar N5 dalam bahasa Jepang seperti kata sifat, kata benda, dan kata kerja. Selain itu, membantu mereka agar terbiasa untuk mengerjakan kuis dalam bahasa Jepang. Alasan kami membuat game sederhana ini yaitu agar bisa berlatih kata kerja, kata sifat, kata benda, bahasa Jepang, supaya ketika tes dapat menjawab soal dengan benar dan melatih hafalan serta pemahaman akan kosakata bahasa Jepang. Adapun tools atau media yang kami gunakan untuk membuat aplikasi ini adalah Scratch. Nah, Scratch ini merupakan tools yang digunakan biasanya sebagai media pembelajaran yang menggunakan metode interaktif. Nah, Scratch ini cocok digunakan oleh pemula seperti guru atau siswa-siswa karena aplikasi ini hanya menggunakan metode drag and drop blok-blok kode. Jadi bisa menjadi alternatif bagi kita yang masih awam dengan yang namanya coding dan bahasa pemrograman lainnya. Mini kuis ini ditujukan untuk orang yang baru pertama kali belajar bahasa Jepang, siswa SMA yang sedang belajar bahasa Jepang, dan mahasiswa baru yang pertama kali belajar bahasa Jepang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil karya kelompok kami. Pada tampilan awal ini, kelompok kami membuat mini quiz game dengan tema hutan, dan pada setiap slide pertanyaan, background yang kami gunakan menggambarkan kondisi hutan tersebut. Judul yang kami gunakan yaitu Kotoba no Mori, yang berarti hutan kosakata. Sesuai dengan judul tersebut, kuis ini menyajikan kosakata dasar dalam bahasa Jepang. Untuk memulai kuis ini, Anda bisa menekan tombol start, kemudian Anda akan mulai memasuki dan mengerjakan soal yang ada di kuis ini. Nah, setelah kita klik tombol start, maka kuisnya akan dimulai. Dalam kuis terdiri dari 10 soal yang terdiri dari berbagai kategori kata, misalnya dari kata kerja, kata benda, dan kata sifat. Nah, setelah itu, ketika kita menjawab pertanyaan dengan benar, maka akan keluar tampilan correct atau benar dalam bahasa Indonesia. Nah, sedangkan kalau kita menjawab dengan jawaban yang salah, akan keluar yang namanya wrong atau salah dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan tampilan correct dan wrong ini akan keluar setiap soal setiap kita sudah menjawab pertanyaan yang telah diberikan di kuis tersebut.
Lalu, pada tampilan akhir dari game sederhana yang dibuat oleh kelompok kami yaitu akan keluar skor atau penilaian dari hasil yang telah dikerjakan. Dan ada tulisan bahasa Jepang yaitu Otsukare-sama yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu terima kasih dan cukup untuk hari ini dan penuh apresiasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.